Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit materi tentang keadaan ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti ilustrasi video yang sebelumnya yang telah ditonton oleh teman-teman, sedikit saya akan menjelaskan mengapa di Indonesia banyak rakyat yang mengalami kemiskinan, sedangkan Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Lantas, mengapa rakyat-rakyat Indonesia banyak miskin? Apa yang salah terhadap bangsa Indonesia ini? Contohnya, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang seperti di Freeport dikuasai oleh pihak luar. Itu salah satu alasan mengapa rakyat Indonesia begitu-begitu saja. Ada yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai buruh, bahkan ada yang sampai mengemis di pasar, mengamen. Apa yang membuat mereka seperti itu? Dia seperti itu untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Lantas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mengapa ini masalah dari tahun ke tahun sulit terpecahkan? Sebelumnya, saya akan memberitahukan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia itu milik luar negeri. Mengapa semua perusahaan milik luar negeri? Lantaran orang Indonesia, orang-orang yang ada di Indonesia belum bisa mengelola sumber daya alam yang ada di negara kita sendiri. Jangankan akan mengelola perusahaan, pegawai-pegawai biasanya saja kebanyakan dari luar negeri. Tidak banyak memakai orang-orang yang ada di Indonesia sendiri. Itulah mengapa masih tingkat pengangguran bertambah setiap tahun dari tahun ke tahun. Karena lulusan semakin bertambah. Lulusan dari universitas, dari SMA, mereka keluar membawa ijazah, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Bukan hanya itu, langkanya lowongan pekerjaan itu juga membuat semakin lama semakin bertambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lantas apa solusinya? Indonesia harus meningkatkan kualitas penduduknya, harus meningkatkan modal manusia, harus meningkatkan angkatan kerja, apa yang harus ditingkatkan? Kualitas dari orang tersebut. Mengapa perusahaan-perusahaan luar negeri mengambil pegawai dari luar negeri? Mengapa? Karena pegawai-pegawai dari Indonesia belum bisa membuktikan bahwa dirinya layak untuk bekerja di perusahaan tersebut. Inilah tugas pemerintah untuk membimbing ini, memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan terhadap tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemudian ini semua berpengaruh untuk pertumbuhan penduduk. Dengan memberikan sosialisasi terhadap tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk menjadi lebih baik, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan skill-skill, hard skill, soft skill, dan kita harus mensosialisasikan kepada seluruh tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia, baik itu lulusan baru maupun pengangguran-pengangguran yang sudah lama, bahwa bekerja bukan berarti hanya jadi pegawai. Banyak yang bisa kita lakukan seperti membuka bisnis. Contohnya seperti pendiri Facebook. Dia merintis dari awal sering berulang-ulang kali gagal, dan akhirnya sekarang membuahkan hasil. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kerja juga harus memiliki kualitas dan harus kerja keras dari awal sampai menjadi titik tertinggi seperti pendiri Facebook contohnya, salah satunya. Jumlah pengangguran juga ini diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga dibagi menjadi dua, ada pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk non-alami. Pertumbuhan penduduk alami disebabkan oleh angka kelahiran dan kematian. Sedangkan pertumbuhan penduduk non-alami itu terjadi akibat migrasi, perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mengapa terjadi migrasi?
karena penduduk melakukan imigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya, untuk mencari pekerjaan, dan untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Ini juga menyebabkan pembangunan ekonomi. Semakin tinggi pembangunan ekonomi, kita akan semakin menjadi negara maju. Mengapa sekarang Indonesia masih negara berkembang? Beda dengan Singapura, sudah menjadi negara maju. Karena ini masalahnya, pertumbuhan penduduk di Indonesia banyak, makin banyak, lulusan-lulusan semakin banyak, sedangkan lapangan pekerjaan masih sedikit. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga-tenaga kerja di Indonesia harus berpikir luas bahwa pekerjaan itu bukan cuma hanya jadi pegawai, kita bisa jadi pebisnis, walaupun bisnis kecil-kecilan dirintis dari kecil, dari awal hingga menjadi perusahaan besar. Ini sebagai tugas pemerintah Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan ini juga sebagai penunjang skill untuk pegawai-pegawai yang tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ingin mendaftar, yang ingin melamar pekerjaan, untuk meningkatkan skillnya, hard skill, soft skill, supaya perusahaan-perusahaan tertarik dengan Anda. Anda harus menunjukkan kualitas. Mengapa perusahaan membutuhkan kualitas? Karena perusahaan juga ingin perusahaannya maju. Jika kalian tidak berkualitas, perusahaan pasti berpikir 2 kali untuk mengundang Anda, untuk memanggil Anda bekerja di perusahaannya. Karena perusahaan ingin berkembang, bukan hanya di situ saja. Dan ini juga kita sebagai angkatan kerja, jangan selalu menyalahkan pemerintah. Kita juga harus berpikir luas bahwa kita juga harus bersikeras, harus belajar, meningkatkan skill. Kita juga sebagai tenaga kerja harus berpikir luas, tidak hanya stagnan di satu tempat tersebut, bukannya gagal di satu tempat, kemudian stagnan di situ terus dan tidak mau berpindah-pindah ke tempat lain mencoba sesuatu hal yang baru. Ya, dengan berkembangnya tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia atau angkatan-angkatan kerja yang ada di Indonesia, membuat negara kita akan menjadi negara maju. Karena sampai sekarang Indonesia masih menjadi negara berkembang. Dan kita juga bisa melampaui negara-negara lain, bisa menyusul negara-negara lain. Sebagai keuntungan jika tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia semakin memiliki skill, membuka usaha-usaha baru, membuka lapangan pekerjaan. Jangan hanya kita menunggu lowongan pekerjaan, tapi kita harus juga membuka lowongan pekerjaan. Karena setiap tahunnya pertumbuhan penduduk itu semakin bertambah. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai tenaga kerja harus terus giat meningkatkan hard skill, soft skill, dan pemerintah juga harus menyediakan wadah untuk para angkatan kerja untuk meningkatkan skill-skillnya agar bisa bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.